Pak Budi, adakah program atau kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan ya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di negeri kita ini? Salah satu dari 6 pilar transformasi kita adalah transformasi layanan primer dan layanan rujukan. Jadi kita berencana bagaimana pemerintah bisa melakukan dukungan kepada pemerintah daerah untuk fasilitas kesehatan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit agar standarnya kembali terjaga dengan inovasi-inovasi instrumen baik itu di instrumen fasilitasnya maupun di instrumen keuangan. Kembali ke Dokter Medi ini ya, karena keterbatasan tadi menciptakan banyak inovasi. Jadi tadi baru satu inovasi aja itu pakai bor, pakai ini, tapi masih banyak lagi. Oke, jadi waktu dalam usia masih muda, dokter umum, kan di sana ada dokter nggak selain Dokter Medi waktu itu? Nggak ada Mas. Jadi satu-satunya. Jadi ketergantungan masyarakat di sana pada dokter cuma satu aja. Nah, kapan awalnya kemudian didorong atau terdorong untuk melayani ibu-ibu yang melahirkan? Ketika kita masuk wilayah puskesmas itu, jangankan ibu-ibu yang melahirkan, ternaknya pun, anjingnya pun datang dibawa berobat ke puskesmas. Jadi merangkap dokter hewan. Minta disuntik. Terus apa yang dilakukan? Suntik aja juga? Ya saya suntik aja, saya ambil. Dulu masih ada tetrasiklin itu, ya saya ambil suntik. Jadi sampai urusan hewan peliharaan pun diurus sama dokter ini ya. Nah kalau soal kelahiran bagaimana cerita awalnya itu? Di sana sebenarnya waktu itu kan setelah mengabdi sekian tahun, 5 tahun, saya tarik untuk sekolah kebidanan, ya, sekolah obgyn kandungan. Karena banyaknya kasus-kasus obstetri waktu itu yang saya alami di dalam pedalaman, termasuk namanya ada penumbungan tali pusat, ada letak kaki, letak bokong, semua itu sama. Ada yang saya paling tidak bisa saya lupa, bayi besar dengan berat badan 5,2 kilo, anak pertama. Itu ya puji Tuhan, mungkin niat hanya untuk menolong, ya lahir juga. Selamat. Dan yang penumbungan tali pusat itu lahirnya di perahu di Spit, yang pada saat saya mengantar ke Kota Tarakan itu sudah sore, menjelang maghrib, di tengah ombak, ya lahir. Nanti cerita juga soal inovasi yang lain, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah Medianto Rombetasik, seorang dokter dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di balik sosoknya yang sederhana ini, ia adalah seorang dokter spesialis bedah yang sudah mengabdi selama 21 tahun lamanya. Meskipun ditempatkan di daerah pelosok negeri, bukan menjadi penghalang bagi dokter 3 anak ini. Bertugas di Rumah Sakit Daerah Sumarno Sastroatmojo membuatnya menjadi dokter yang inovatif. Banyak dari inovasi medisnya yang sudah berhasil menyelamatkan ratusan jiwa. Walaupun penuh perjuangan, namun usaha keras Dr. Medianto pun berbuah manis lantaran banyak pasiennya yang sudah ditanganinya sembuh seperti sedia kala. Mengenal sosok Dr. Medi itu saya kira memang patut jadi teladan, karena beliau sudah membuktikan untuk soal skill, attitude, dan juga knowledge-nya tidak kita ragukan lagi. Kemudian banyak tawaran sebenarnya selepas itu, tetapi beliau memilih mengabdi di Tanjung Selor yang notabene sebenarnya termasuk daerah jauh, daerah terluar juga, tapi beliau membuktikan itu sampai saat ini masih bersama-sama masyarakat di Tanjung Selor. Sembari mengingatkan masyarakat akan pentingnya masalah kesehatan, Dr. Medianto pun berharap inovasinya dapat membawa perubahan di bidang kesehatan, terutama di dunia kedokteran. Kalau dilihat ya, soal inovasi,
Jadi dokter Medi ini pernah melakukan operasi waktu saat Anda sendiri harus duduk di kursi roda. Oh ya benar. Nah, apa yang terjadi hari itu? Sebelum saya operasi itu kan saya pernah ngoperasi ya mungkin karena lagi gila-gila operasi dulu. Operasi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh. Setelah itu mulai sakit ini pinggang, Saraf kejepit? ya saraf kejepit. Oh, oke. Pulang kurang lebih 2 minggu saya masih terbaring karena masih kesakitan, masih proses pemulihan. Ada teman spesialis obgen melakukan tindakan di meja operasi yang perdarahan. Minta tolong, ini sekitar jam 12 malam. Nelpon, saya bilang sama istri saya, nah tahan-tahan, bilang kamu enggak bisa, karena duduk pun saya enggak bisa, karena masih miring. Saya bilang, mah, tangan saya masih kuat. Saya kalau enggak datang, orang itu mati. Orang itu akan pasti, karena saya tahu seperti apa perdarahannya. Saya ditelepon dari dalam perdarahan. Jadi saya kasih tahu teman-teman di Oka, tolong bawakan kursi roda. Jadi saya dijemput, digotong ke kamar operasi. Saya duduk di kursi, saya bilang topang saya dari belakang. Jadi saya kasih tahu yang teman yang sudah melakukan, kamu duduk. Kamu kalau berdiri terus itu kan nanti kamu yang rebah, gantian. Jadi saya lakukan damage control. Saya sudah berhitung ini kalau 2 jam lebih kemungkinan saya yang rebah nanti ini. Jadi tapi puji Tuhan karena niat untuk menolong, puji Tuhan tidak sampai 1 jam saya bisa kontrol, bisa damage control, perdarahan berhenti, sumbernya saya bisa cari, dan setelah itu saya suruh untuk teman sejawat lanjutkan. Jadi, Pasien selamat. Pasien selamat. Ini acara Kick Andy ditonton oleh banyak dokter-dokter di seluruh pelosok negeri biar bisa meniru, mengambil inspirasi dari dokter Medi untuk bekerja dengan hati. Yes. Benar-benar. Jadi sesudah diperiksa giginya dikasih sertifikat siap kawin atau layak kawin? Sertifikat layak atau menikah. layak menikah. Emangnya kamu siapa?